Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Oke, sebelum mulai, saya ingin bertanya nih sama Bunda, gimana perasaan Bunda? Ya, bila suami Bunda yang tadinya selingkuh itu akhirnya menunjukkan penyesalannya, mengakui semua kesalahannya, mulai minta maaf dan berjanji untuk tidak selingkuh lagi. Lega? Plong? Bahagia? Atau Bunda masih merasa nggak yakin nih? Nggak percaya, masih marah, dan bahkan pengen menghukum suami dengan sikap atau kata-kata yang menyakitkan biar dia itu tahu rasa. Oke, Bunda bebas kasih jawaban. Ya, Bunda juga boleh ya mau ditulis di kolom komentar. Diselingkuhi suami itu memang menyakitkan, Bun. Bahkan lukanya itu bisa awet bertahun-tahun setelah pengkhianatan itu. Bahkan ya fase yang paling sulit buat kita para istri adalah mengembalikan kepercayaan pada suami yang pernah selingkuh. Bahkan ketika suami sudah berhenti selingkuh pun, rasanya kita tuh masih sulit untuk menaruh kembali rasa percaya pada suami. Betul nggak, Bun? Ya, bahkan mungkin saat suami kondisinya itu sedang penuh rasa penyesalan, rasa-rasanya kita bisa saja meluapkan semua amarah kita, melampiaskan emosi kita, atau bahkan memaki-makinya demi memuaskan ego kita, sekaligus menghukum suami atas perbuatannya. Ya, tentu saja maksud kita itu supaya suami itu kapok, tahu rasa gitu, Bun. Nah, tapi Bunda juga perlu tahu, ketika seseorang sudah dalam kondisi mengaku salah, menyesali perbuatannya, meminta maaf dan bertekad untuk berubah, yaitu sebenarnya secara batin dia sudah lemah dan membutuhkan. Ya, saya pernah mendapat suatu rumus dalam ilmu tasawuf bahwa kalau orang belum melakukan dosa, maka perbesarlah rasa takutnya dalam berbuat dosa. Nah, ini supaya dia batal melakukan dosa. Akan tetapi, kalau orang terlanjur melakukan dosa, maka perbesarlah rasa belas kasih kepadanya. Karena secara batin nuraninya ini menjerit. Apalagi ketika ada suami yang mengaku salah, minta maaf, dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya, maka yang dia harapkan dari istri sebagai orang yang dia mintai maafnya adalah belas kasih. Ya, suami ingin diterima lagi oleh Bunda. Nah, tapi pertanyaannya, apakah semudah itu kita memaafkan suami yang pernah selingkuh? Ya, tentu saja tidak ya, Bun. Secara lahir, kita boleh berikan syarat. Dan menurut saya, syarat dan kesepakatan ini itu penting supaya kedepannya suami tidak mengulangi lagi perselingkuhannya. Nah, yang sering terjadi di klien saya yang suaminya taubat selingkuh, biasanya si istri itu akan meminta hak tertentu kalau suami ketahuan selingkuh lagi. Misalnya nih, menyita HP suami, menyita dompet dan ATM suami. Lalu juga nih, balik nama sertifikat rumah suami dan sebagainya. Nah, inilah yang insya Allah bisa membantu agar suami itu mendapat efek jera dari perbuatannya. Nah, cuman untuk mengungkapkan hal semacam ini memang butuh hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Ya, di situ ada rasa kasih sayang, Bun. Ada aura-aura cinta dalam diri Bunda, yang mana itu akan membuat suami itu lebih mudah luluh. Ya, mau menyanggupi persyaratan yang Bunda ajukan. Bahkan dia sendiri yang akan mengunci hatinya supaya nggak kepincut sama wanita lain dan setia sama Bunda. Nah, ngomong-ngomong, aura cinta ini apakah bisa diusahakan, Bunda? Ya, tentu saja bisa, Bun. Nah, saya bisa bantu Bunda dengan kalung Anira. Ya, ini adalah salah satu manfaatnya, Bunda. Bisa meningkatkan aura cinta Bunda sehingga suami itu lebih mudah diluluhkan dan dikunci hatinya. Gimana caranya? Oke, silahkan bisa hubungi saya di nomor ini. Ya. Baik, saya Bunda Ayu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.